Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Setelah Setien, Barcelona resmi pecat Eric Abidal. Bersih-bersih yang tengah dilakukan manajemen Barcelona kembali memakan korban. Tim asal Catalunya itu resmi memutus kontrak Eric Abidal selaku Direktur Olahraga Barcelona. Lebih lanjut, pihak Barcelona juga berterima kasih atas dedikasi dan kerja keras Abidal selama 2 tahun terakhir menjadi Direktur Olahraga Barcelona. Selama menjabat sebagai Direktur Olahraga Barcelona, Abidal memang beberapa kali terkena kontroversi. Salah satu yang paling terkenal adalah kritikan terbukanya kepada Lionel Messi. Ia menilai mega bintang Barca itu merupakan salah satu penyebab kenapa Ernesto Valverde dipecat. Ayah David Silva balas kecaman Lazio. Ayah David Silva membalas komentar Direktur Lazio, Iglitare, yang kecewa karena mantan bintang Manchester City tersebut bergabung ke Real Sociedad. Pemain berusia 34 tahun tersebut menaikkan kontrak bersama La Real tidak lama setelah dia meninggalkan Manchester City dengan status bebas transfer. Tare kemudian menyuguhkan reaksi provokatif karena sebelumnya Lazio dijagokan bakal menjadi pelabuhan Silva yang terbaru. Tare menyatakan kalau ia menghargai David Silva sebagai pemain tetapi tidak pada kepribadiannya. Tidak terima, ayah Silva angkat bicara dengan mengatakan pihaknya tidak pernah berbicara secara langsung dan mencapai kesepakatan dengan klub Italia itu. Digosipkan ke Real Betis, Manchester City pastikan kepergian Claudio Bravo. Manchester City telah memastikan kepergian Claudio Bravo seiring dengan kabar sang penjaga gawang bakal memperkuat Real Betis pada musim depan. Bravo berstatus bebas transfer setelah menghabiskan kontraknya di Etihad Stadium. Negosiasi gaji masih dalam pembahasan dan sang penjaga gawang dikabarkan bersedia menerima gaji yang lebih kecil di Benito Villamarin. Manuel Pellegrini sendiri diketahui telah meminta klub untuk mendatangkan Bravo untuk menyelesaikan masalah 61 kali kebobolan pada musim lalu. Tottenham resmi gaet Joe Hart. Joe Hart akhirnya mendapatkan klub baru setelah meninggalkan Burnley. Mantan kiper timnas Inggris itu resmi direkrut Tottenham Hotspur. Hart menyepakati kontrak berdurasi 2 tahun bersama The Lily-Whites. Sepak bola berusia 33 tahun itu akan bersaing dengan Paulo Gazzaniga untuk menjadi deputi kiper utama Hugo Lloris. Menurut laporan standar, Hart rela gajinya dipangkas agar bisa pindah ke London Utara. Alhasil, Hart akan menerima bayaran sebesar 27.500 pound sterling atau sekitar 536 juta rupiah per pekan sebelum bonus-bonus. MU bujuk Dean Henderson untuk gantikan Romero. Manchester United dikabarkan sedang membujuk Dean Henderson untuk menggantikan Sergio Romero sebagai kiper cadangan musim depan. Saat ini, Henderson sedang dipinjamkan ke Sheffield United. Dalam laporan Manchester Evening News, manajemen klub sudah mengizinkan Romero angkat kaki dari Old Trafford setelah 5 tahun berseragam skuad Iblis Merah. Di saat yang sama, MU juga sedang menawarkan kontrak senilai 170.000 pound sterling per pekan untuk memulangkan Henderson. Di satu sisi, Ole masih mempercayakan penjaga gawang utama kepada David De Gea, meski MU gagal menembus partai final Piala FA dan Liga Eropa musim ini. De Gea pun masih optimis dapat mengemban kepercayaan sebagai pilihan utama menjaga mister gawang. Liverpool latihan di Austria, satu anggotanya positif COVID-19. Skuad Liverpool baru-baru ini bertolak ke Austria untuk menjalani latihan pramusim. Satu anggota The Reds di sana dilaporkan ada yang positif COVID-19. Kendati demikian, tidak disebutkan apakah yang terinfeksi itu adalah salah seorang pemain atau dari staf Liverpool. Tes kedua pun dijadwalkan bakal dilakukan untuk memastikan apakah hasil yang didapatkan itu benar-benar positif atau tidak sebelum dikonfirmasikan ke pihak kesehatan terkait. Apabila hasil dari tes kedua terbukti positif, maka anggota tersebut akan dijauhkan dari skuad Liverpool selama minimal 7 hari dan menjalani isolasi mandiri. Sudah 40 pemain positif COVID-19, kick-off Liga Prancis diundur.
Ligue of Ligue 1 atau kasta teratas Liga Prancis musim baru terpaksa diundur sehari karena ada laporan tambahan 3 kasus positif COVID-19 yang dialami Olympique Marseille. Hal ini diketahui berdasarkan hasil tes pada Senin 17 Agustus yang terkonfirmasi pihak klub. Dengan tambahan laporan baru ini berarti sudah ada 4 kasus positif virus corona yang melanda tim asuhan André Villas-Boas. Sesuai protokol dari Badan Liga Prancis, pertandingan bakal mengalami pengunduran jadwal jika ada 3 atau lebih pemain dari klub yang sama terbukti positif kena virus. Menurut data AFP, total sudah 40 pemain dari 11 klub Liga Prancis yang positif terpapar virus corona berdasarkan hasil tes beberapa pekan terakhir. Transfer Kai Havertz ke Chelsea terancam batal, ini penyebabnya. Asa Chelsea untuk mendapatkan jasa Kai Havertz di musim panas ini berpotensi menemui kegagalan setelah pihak Bayer Leverkusen bersikukuh tidak mau menurunkan harga jual sang pemain di musim panas ini. Sky Sport mengklaim bahwa Leverkusen sudah menetapkan harga jual Havertz di angka 100 juta euro. Sang playmaker dinilai menjadi salah satu playmaker muda terbaik di Eropa untuk saat ini. Untuk itu, Leverkusen ogah melepasnya dengan harga yang murah. Sejauh ini, Chelsea hanya menawar di angka 80 juta euro. Mereka tidak mau menaikkan tawaran mereka menjadi 100 juta euro seperti yang diminta Leverkusen. Operasi lutut, Ter Stegen absen sampai November 2020. Ter Stegen menjalani operasi pada tendon patella lutut kanannya Selasa 18 Agustus. Sebelumnya, pemain asal Jerman itu mengaku merasakan berbagai gangguan di lututnya pada awal musim ini. Melansir Football Espana, operasi lutut Ter Stegen dilakukan oleh Dr. Ramon Cugar. Barcelona mengumumkan jika operasi tersebut berjalan sukses. Kendati demikian, Barcelona turut mengabarkan jika Ter Stegen mesti menjalani pemulihan selama 2,5 bulan lamanya. Kiper 28 tahun itu dipastikan absen hingga bulan November mendatang. Kandaskan Leipzig 3-0, PSG melaju ke final. Leipzig menghadapi PSG tersaji di Estadio da Luz, Lisbon. Les Parisiens mampu tampil dengan apik meredam permainan cepat di Rotten Bulan. PSG sudah unggul 2-0 di babak pertama lewat Marquinhos di menit ke-13. Di Maria levantou! Dan Angel Di Maria di menit ke-42. Esse cruzamento, Neymar pintou o segundo! Di babak kedua mereka menambah 1 gol melalui Juan Bernat di menit ke-56. Deu falta não deu falta não. Olha o toque de cabeça, Neymar! Gol! Hasil ini mengantarkan PSG melaju ke partai final Liga Champions. Tim asal ibu kota Perancis ini akan menghadapi pemenang antara Olympique Lyon versus Bayern Munich yang akan dilangsungkan. Thomas Tuchel, PSG memang layak lolos ke final Liga Champions 2019-2020. Paris Saint-Germain berhasil memetik hasil maksimal ketika menjalani laga babak semifinal Liga Champions musim 2019-2020. Seusai pertandingan, pelatih PSG, Thomas Tuchel, lantas memberikan komentarnya. Tuchel menyebut bahwa para pemain PSG telah menunjukkan performa yang sungguh mengesankan sepanjang laga melawan RB Leipzig. Menurut ex-pelatih Borussia Dortmund tersebut, PSG memang layak melaju hingga partai puncak di Liga Champions 2019-2020. Lolos ke final Liga Champions, PSG ingin buat sejarah. Pemain PSG Angel Di Maria sangat bahagia bisa mengantarkan timnya ke final. Keberhasilan itu semakin spesial karena merupakan yang pertama untuk PSG sejak pertama kali dibentuk pada 50 tahun lalu. Di Maria meminta PSG untuk tetap bermain apik di final, seperti waktu mengalahkan Leipzig 3-0 pada dini hari tadi. Ia meyakini permainan apik akan memudahkan langkah PSG untuk mencetak sejarah. Kami sangat bahagia, ini yang pertama bagi klub. Kami bekerja keras dan memainkan permainan yang hebat, ujar Di Maria mengutip dari laman resmi UEFA. Fokus hadapi Lyon, Bayern Munchen lupakan kemenangan besar atas Barcelona. Pelatih Bayern Munchen, Hansi Flick, tak ingin anak asuhnya terbuai dengan kemenangan besar atas Barcelona. Pasalnya, Bayern masih memiliki duel penting lainnya, yakni kontra Olympique Lyon di semifinal Liga Champions. Sejauh ini, Bayern Munchen dan Olympique Lyon telah 8 kali berhadapan di Liga Champions. Dari 8 laga itu, Bayern meraih 4 kemenangan, Lyon menang dalam 2 laga, dan 2 laga tersisa berakhir imbang.
Prediksi Lyon versus Bayern Munchen. Pertemuan terakhir Lyon dan Bayern tersaji di babak semifinal Liga Champions musim 2009-2010. Saat itu, Bayern Munchen menang agregat 4-0. Bayern menang 1-0 pada leg pertama di Jerman, kemudian mengamuk 3-0 pada leg kedua di Prancis. Lyon belum pernah mencapai final Liga Champions. Jika ingin mewujudkan mimpi, Lyon harus bisa melewati Bayern yang membidik final pertama sejak jadi juara musim 2012-2013. Impian yang diprediksi sulit terwujud jika melihat performa Bayern saat mengalahkan Barcelona. Lyon menghadapi jalan yang terjal untuk ke final. Laga Lyon kontra Bayern akan digelar di Estadio José Alvalade, Lisbon, Portugal. Pemenang akan menghadapi PSG di final Liga Champions. Siapakah yang melangkah ke partai puncak? Prediksi skor untuk laga ini adalah 2-0 untuk kemenangan Bayern Munchen. Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar ya, gengs! Bartomeu, Messi bertahan dan Koeman bakal jadi manajer baru Barcelona. Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu memberikan kabar gembira bagi semua penggemar Blaugrana. Ia mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi ingin pensiun di Camp Nou serta Ronald Koeman bakal menjadi manajer anyar Barcelona. Bartomeu mengungkapkan dua hal penting itu dalam wawancara langsung di Barca TV. Konfirmasi soal masa depan Messi dan manajer baru jadi langkah awal Barcelona untuk bangkit pada musim depan. AC Milan tak butuh belanja besar musim depan. Milan memang bermain apik di tangan Stefano Pioli. Selepas jeda pandemi virus corona, Milan tancap gas dan punya statistik yang cuma bisa dikalahkan Manchester City di 5 liga top Eropa. Milan tak terkalahkan di 12 pertandingan sampai musim berakhir. Rinciannya 9 kemenangan dan 3 seri. Dengan pencapaiannya tersebut, Stefano Pioli yakin skuadnya saat ini sudah tangguh. Oleh karenanya, Rossoneri tak akan belanja besar musim panas ini. Paulo Dybala akan tetap di Juventus. Paulo Dybala dirumorkan akan hengkang dari Juventus. Dybala center dikabarkan menuju pintu keluar Juventus. Pemain asal Argentina tersebut dikaitkan dengan kepindahan ke klub-klub top Eropa. Isu tersebut langsung dibantah agen La Joya. Dybala masih terikat kontrak di Allianz Stadium hingga musim panas 2022. Jorge Antun, agen Dybala, mengungkapkan jika kliennya itu masih betah di Juventus serta membantah rumor yang menyebutkan La Joya mau hengkang ke klub lain. Saya telah membaca rumor-rumor di koran hari ini yang sepenuhnya salah. Paulo Dybala adalah pemain Juventus dan dia senang dengan menjadi bagian dari tim, kata Jorge Antun dilansir dari Football Italia. Cristiano Ronaldo bujuk Juventus untuk rekrut Karim Benzema dari Madrid. Cristiano Ronaldo dikabarkan telah meminta kepada pihak Juventus untuk mendatangkan satu pemain penting di bursa transfer musim panas 2020. Berdasarkan laporan dari La Gazzetta dello Sport, pemain yang dimaksud Ronaldo itu adalah Karim Benzema. Ya, mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid itu ternyata menjadi pemain yang diinginkan CR7 untuk dibeli Juventus di jendela transfer kali ini. Tentu menarik melihat apakah hal tersebut akan benar-benar terjadi atau tidak. Jika memang terjadi, maka akan sangat menarik melihat lagi apiknya kerjasama antara Ronaldo dan Benzema di atas lapangan. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!